Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Ramadito Rahman, absen 1 dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Baik, yang pertama adalah jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan harian mengenai transaksi keuangan pada periode tertentu. Fungsi jurnal umum terdiri dari 5. Yang pertama adalah fungsi pencatatan, yang kedua adalah fungsi historis, yang ketiga adalah fungsi analisis, yang keempat adalah fungsi instruktif, yang kelima adalah fungsi informatif. Yang pertama adalah fungsi pencatatan, yaitu jurnal menentukan kemana akun dan dengan jumlah berapa transaksi dicatat. Yang kedua adalah fungsi historis, yaitu jurnal yang dicatat dengan mendahulukan transaksi yang lebih dahulu dilakukan dengan urutan waktu terjadinya. Yang selanjutnya adalah fungsi analisis, yaitu untuk menentukan nama akun, jumlah uang yang dicatat, dan di sisi mana pencatatan dilakukan. Terlebih dahulu menganalisis bukti transaksi. Yang keempat adalah fungsi instruktif, yaitu jurnal merupakan suatu perintah atau instruksi. Akun harus diisi sesuai dengan apa yang tercatat pada jurnal. Yang kelima adalah fungsi informatif, yaitu menyajikan tanggal, nama akun, keterangan mengenai transaksi, dan jumlah uang dalam sekali transaksi. Yang selanjutnya adalah jenis perkiraan di mana debit dan kredit diletakkan. Misalkan yang pertama adalah harta. Jika hartanya bertambah akan berada di debit, dan jika berkurang akan berada di kredit. Yang kedua adalah utang. Jika utangnya bertambah akan berada di kredit, dan jika utangnya berkurang akan berada di debit. Yang selanjutnya adalah beban. Jika bebannya bertambah akan berada di debit, dan jika bebannya berkurang akan berada di kredit. Yang selanjutnya adalah modal. Jika modalnya bertambah maka berada di kredit, dan jika berkurang akan berada di kredit, dan jika berkurang akan berada di debit. Yang kelima adalah pendapatan. Jika pendapatannya bertambah akan berada di kredit, dan jika berkurang akan berada di debit. Yang selanjutnya adalah prive. Jika prive bertambah akan berada di debit, dan jika prive berkurang akan berada di kredit. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk jurnal umum. Pertama-tama kita harus menulis judul. Judulnya sendiri itu terdiri dari nama perusahaan. Yang pertama itu nama perusahaan, lalu di bawahnya itu tulis jurnal umum, dan di bawahnya lagi bulan dan tahun periode terjadinya, periode tersebut yang akan dicatat. Lalu buatlah tabel yang terdiri dari 5 kolom. Kolom yang pertama itu adalah kolom tanggal. Yang kedua adalah kolom nama akun. Yang ketiga adalah kolom referensi. Yang keempat adalah akun debit. Yang kelima adalah akun kredit. Ya, mungkin bisa dilihat seperti ini, yaitu tanggal, nama akun, referensi, debit, dan kredit. Lalu tulislah tanggal
tanggal transaksi terjadi. Misalnya anggap saja tanggal 1. Lalu nama akun. Nama akun yang ditulis itu adalah akun yang mengalami perubahan. Misalkan debit itu tulislah akun yang di sebelah kanan, dan kredit tulislah di sebelah kiri. Misalkan kas. Kas itu jika bertambah kas itu kan sama dengan harta. Jika bertambah tulislah di debit. Misalkan saja 200.000, tulis di kolom debit 200.000. Dan modal, berarti modal itu harus ditulis di sebelah kanan, dan yang kas itu tadi ditulis di sebelah kiri. Itu dengan modalnya juga anggap saja 200.000. Jika modal bertambah kan berarti kredit itu di sebelah kanan, jadi 200.000. Sehingga nama akun itu tidak sejajar seperti ini. Baik, yang selanjutnya itu adalah buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Fungsi dari buku besar yang pertama adalah mengumpulkan data transaksi. Yang ketiga adalah mengidentifikasikan transaksi dan akun. Yang ketiga adalah memvalidasi transaksi. Yang keempat adalah mengupdate akun buku besar. Yang kelima adalah mencatat penyesuaian. Yang keenam adalah mempersiapkan laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah bentuk buku besar yang terdiri dari 3, yaitu bentuk T, bentuk skontro atau 2 kolom, dan bentuk stafel 4 kolom atau bentuk bersaldo. Yang pertama itu bentuk T. Bentuk T, tabelnya itu yang pertama itu ditulisnya nama akun. Dan yang kedua adalah yang di bawahnya itu debit dan kredit saja. Seperti ini. Seperti itu. Yaitu nama akun dan debit dan kredit saja. Yang selanjutnya yaitu bentuk skontro. Sama ada debit dan kreditnya, tapi itu ada tanggal, uraian, dan referensi. Seperti ini. Tanggal, ya seperti ini, yaitu sama tanggal, uraian, keterangan, debit. Ini tanggal, uraian, dan keterangannya itu sama, cuma bedanya itu dan debit dan kreditnya saja. Yang selanjutnya ini adalah bentuk stafel atau bentuk bersaldo 4 kolom. Bentuk ini itu biasanya digunakan oleh, rata-rata itu digunakan oleh perusahaan. Bentuknya itu ada tanggalnya itu juga terdiri dari, dibagi jadi 2 kolom, itu ada kolom tanggal dan ada tahunnya juga. Debit,
Ya, maaf saya salah menulis tanggal, keterangan, kredit, saldo, debit dan kredit. Ini adalah yang sering digunakan oleh bank. Ya, seperti ini. Yang di sini itu adalah tanggal, yang di sini adalah keterangan, di sini debit dan kredit, yang di sini adalah saldo. Yang saldonya itu terdiri dari dua, yaitu debit dan kredit. Ya, mungkin itu itu adalah penjelasan dari buku besar. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu neraca saldo. Neraca saldo merupakan kumpulan saldo dari akun di buku besar. Fungsi dari neraca saldo sendiri itu yang pertama mempermudah penyusunan laporan keuangan. Yang kedua itu melakukan pengujian keseimbangan jumlah debit dan kredit dalam buku besar dan ketepatan perhitungannya dalam pembukuan selama tahun pada tahun berjalan. Baik, yang selanjutnya yaitu bentuk neraca saldo sendiri. Itu bentuk tabelnya itu pertama-tama yaitu tulislah judul, yaitu nama perusahaan, anggapannya lah ya nama perusahaan. Misalkan saja toko berkah. Lalu di bawahnya yaitu tulis neraca saldo. Yang neraca saldo. Lalu yang di bawahnya yaitu tahun atau waktu dari periode akuntansinya, yaitu anggapannya September 2019. Yaitu tabelnya itu terdiri dari 4 kolom. Yang pertama adalah nomor akun, yang kedua adalah nama akun, yang ketiga adalah debit, lalu kredit. Lalu itu nanti di paling bawah itu adalah jumlah total. Ya, contoh saja nomor akun. Ya, nomor akunnya kita buat sendiri saja, itu misalkan 110. Nama akunnya yaitu anggapannya ya kas. Kas itu kan ada, jika kas bertambah itu ada di debit. Anggap saja itu kasnya 10 juta. Lalu nomor akun yang selanjutnya itu saya buat sendiri ya. Mungkin nanti juga di soal akan ada nomor yang sudah akan tertera dengan nama akunnya juga, dan debit dan kredit yang sudah ditentukan di dalam soal. Di sini saya hanya memberikan contoh atau gambarannya saja. Misalkan yang selanjutnya itu 112. Nama akunnya itu piutang usaha. Jika piutang usaha bertambah, berarti itu berada di kolom debit. Anggap saja piutang usahanya itu sebesar 2 juta. Lalu nomor akun yang selanjutnya itu 121, yaitu modal. Jika modal seperti yang tadi, yang pada jurnal umum, kan jika modal bertambah itu berada di kredit. Berarti kita tulis di kolom kredit, yaitu anggap saja modalnya jika bertambahnya 6 juta. Dan juga pendapatan. Ya, jika pendapatan bertambah itu juga berada di kredit.
Nomor akunnya ya tulis saya hanya menunjukkan gambaran karena saya hanya membuat soal sendiri, itu benar 124. Pendapatannya anggap saja 2 juta. Lalu ditambah di jumlah semua totalnya debitnya itu kan tadi kas dan piutang usaha 10 juta dan 2 juta, berarti kan di total 12 juta. Dan kreditnya itu kan modal dan pendapatan, itu modalnya 6 juta dan pendapatannya 2 juta, yaitu 8 juta. Mungkin itu saja contoh dari neraca saldo. Mungkin penulisannya seperti ini. Ini nomor akunnya kan saya juga mengarang sendiri. Nanti juga di soal itu akan tertera dengan nama akun dan juga jumlah besaran uangnya, dan ini bawah adalah total. Ya, mungkin sekian dari saya Aditya Ramadito Rahman, absen 1 kelas 12 IPS 1. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan ataupun kekeliruan dalam menulis pada materi dari jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.